Habis dari webinar and launching pusat studi data science program studi matematika kelas UAD dengan tema peluang dan tantangan matematikawan di era industri 4.0. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu di dalam acara webinar and launching ini. Semoga apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini kita dapat menyerap ilmunya sehingga dapat bermanfaat untuk ke depan. Baik, untuk acara pertama yaitu sampaikan audit oleh Bapak Jokowi lagi MSc, waktu dan tempat dipersilakan kepada Bapak Jokowi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, rekan-rekan dosen yang kami hormati, Pak Giarto, ada Mbak Kiki, rekan-rekan dosen, rekan-rekan mahasiswa semuanya yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menghadiri webinar sekaligus launching nanti pusat studi data science prodi matematika Universitas Ahmad Dahlan. Yang kedua, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti termasuk mendapatkan syafaatnya di zaman akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, Pak Ki, pertama-tama kami ucapkan terima kasih. Yang ketiga kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya Pak Ki untuk memberikan webinar yang perdana pada pagi hari ini. Nah, ini kan termasuk webinar dan launching. Nah, ini perdana akan kita resmikan pada pagi hari ini Pusat Studi Data Science Program Studi Matematika FAS UAD. Nah, harapan kami nanti dengan Pusat Studi Data Science ini nanti akan memberikan peluang-peluang baru bagi matematikawan. Nah, ini kan sesuai dengan temanya nanti yang akan disampaikan Pak Ki, ada peluang dan tantangan matematikawan di era industri 4.0 yang nanti mungkin akan menyambut era 5.0 begitu. Nah, jadi nanti di pusat studi ini silakan nanti berkarya bagi mahasiswa UAD, baik nanti melalui program-program software yang sudah ditentukan, mau pakai Python, mau pakai R, mau pakai apapun, yang jelas nanti akan difasilitasi di pusat studi data science ini. Nah, nanti kami harapkan semua kelompok studi yang sudah nanti akan dibentuk juga dengan kelompok studi statistik, aljabar, semuanya kami harapkan mendukung semuanya untuk pusat studi data science ini. Jadi apapun apa yang dikerjakan di semua kelompok studi, kami harapkan dapat mendukung adanya pusat studi ini. Jadi artinya adalah kita belajar terapan matematika, begitu guys, atau aplikasinya. Nah, jadi kami harap nanti rekan-rekan mahasiswa dan mungkin rekan-rekan alumni yang sudah mahir misalnya menggunakan software bisa mendukung juga bisa mendukung pusat studi ini, dan nanti kami harap partisipasi semuanya gitu ya, baik Bapak Ibu dosen, mahasiswa, alumni dan semuanya untuk untuk menggalakkan atau memeriahkan nih pusat studi ini, dan nanti kami harap nanti bisa keluar itu maksudnya adalah bisa mengerjakan proyek-proyek yang keluar sifatnya mungkin untuk skripsi yang ke dalam dan sebagainya. Nah, itu kan nanti yang perlu kita awali terlebih dahulu dengan launching terlebih dahulu pusat studi ini. Nah, ini kami harap nanti dengan bimbingannya Pak Ki ini nanti dapat berjalan dengan baik, dapat juga berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan oleh prodi dan laboratorium. Nah, perlu kita ketahui bahwa prodi matematika kan selama ini kita sudah fokus pada
komputasi. Jadi matematiknya ada, komputasinya juga ada. Nah, itu yang harus Anda kuatkan sekarang ini di era yang 4.0 ini memang mengharuskan data. Data itu cukup banyak, cukup, dan mungkin big data. Era-era big data ini mungkin menjadi tantangan dan peluang bagi teman-teman mahasiswa. Nah, kami sampaikan yang keempat, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia. Mungkin ada rekan-rekan HBS, ada Mas Mujid, ada Mas Rivaldi, dan Mas Hasan, dan rekan-rekan yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin ada Mas Joko Elianto yang sudah mensupport juga kegiatan PSDS ini, dan satu lagi mungkin Mas Tamrin ya yang mungkin belum bergabung. Ini pada Pak Ki yang menjadi pemateri pada pagi hari ini, kami sampaikan terima kasih. Nanti mohon dibimbing Pak Ki. Nah, mungkin setelah ini juga kedepannya juga begitu. Nah, jadi harapan kami dengan adanya PSDS ini, kegiatan ini nanti menunjang kegiatan prodi, menunjang kegiatan mahasiswa, dan mungkin akan menunjang salah satu lomba, ada lomba namanya Satria Data gitu ya. Nah, kita sudah ikut, tapi kayaknya belum beruntung begitu. Untuk kedepannya mungkin program Satria Data ini akan kita coba sasar. Jadi ada lomba namanya Satria Data gitu ya. Nah, itu terima kasih kepada semuanya, dan saya harap nanti launching ini, kemarin saya minta untuk nanti dibuat kayak video singkat PSDS itu seperti apa, pusat studi dasar itu seperti apa, jadi ada video singkat nanti. Nah, ini nanti pembukaannya atau launchingnya ya soft itu saja, soft opening ya, soft launchingnya dengan video. Nah, terima kasih atas panitia semuanya yang sudah bekerja maksimal untuk terselenggaranya. Nanti serangkaian acara juga sudah disiapkan. Mungkin ini Pak, kemarin saya sudah dapat laporan dari kegiatan PSDS 1 bulan ke depan. Nah, alhamdulillah nanti mungkin semoga dapat berjalan lancar, dan ini menjadi gerbang untuk kita promosi juga, gitu nih, promosi bahwa matematika UAD siap untuk melakukan olah data science begitu. Kami kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali. Saya sampaikan sekali lagi pada Pak Ki, pada Mbak Kiki yang jadi Mbak operator, kemudian rekan-rekan panitia semuanya, dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Saya kira ini tadi sudah dibuka ya. Kalau tidak ya kita buka saja nanti dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan launching dari PSDS ini nanti monggo silahkan dilihat. Jadi silahkan rekan-rekan mahasiswa juga mendukung mahasiswa baru, mahasiswa lama. Harapan kami semuanya ikut mensukseskan PSDS begitu. Terima kasih, itu yang saya dapat kami sampaikan, Mbak Kiki, Pak Ki. Mohon nanti materinya bisa disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
tapi ini nggak itu. Iya, nggak itu. Oke, tadi sudah diberikan sebelum langsung ke SDS dan acara selanjutnya yaitu pembacaan kegiatan PSDS UAD. Profil saya akan membacakan terkait profil PSDS Matematika UAD. PSDS atau Pusat Studi Data Sains Matematika UAD merupakan pusat studi yang berfokus pada bidang matematika untuk data sains. Pusat studi ini merupakan bagian dari kelompok studi yang ada di prodi matematika UAD seperti kelompok studi statistik, kelompok studi data sains, kelompok studi algebra, kelompok studi matematika terangkat, kelompok studi bahasa Inggris, kelompok studi kombinatorik, dan kelompok studi analisis real dan complex. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan PSDS atau Pusat Studi Data Science pada semester ini adalah yang pertama, training for data science, yang kedua adalah training for data science, yang ketiga, quick content of fundamental data science on matematika UAD Jawa, yang keempat, nonlinear, yang kelima data science workshop, dan yang terakhir atau yang keempat adalah data science research. Baik,
Baik, saya akan menyampaikan terkait CV. Baik, saya akan membacakan CV dari Asosiat Profesor Sugiarto PhD. Untuk tempat dan tanggal lahirnya di Pati 17 Juli 1969. Email dari Bapak Sudi yaitu sugiarto@fed.oad.ac.id. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, beliau S1 Matematika dari Universitas Gadjah Mada dan lulusnya 1997. Kemudian beliau S2 Matematika di Universitas Gadjah Mada lulus pada tahun 2003. Dan terakhir S3 Ilmu Matematika pada University Malaysia Terengganu lulus pada tahun 2008. Selanjutnya, acara ini adalah materi yang disampaikan oleh Asosiat Profesor Sugiarto PhD. Untuk waktu dipersilakan kepada Bapak selaku pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa. Selamat bertemu kembali sekarang yang pagi hari ini diresmikan oleh Kapolri yang merupakan bagi Anda semua untuk berkreasi, beraktivitas dalam rangka menyongsong kehidupan Anda yang lebih bagus di masa yang akan datang. Jadi pagi hari ini saya akan materi terkait dengan tantangan dan harapan matematikawan di era industri 4.0 dan menyongsong era industri 5.0. Anak-anakku sekalian mahasiswa UAD yang saya cintai dimanapun sekarang Anda berada, dimanapun sekarang Anda bisa mengakses dari webinar pagi hari ini, sebagai langkah awal Anda masuk di program studi matematika,
maka paling tidak Anda telah memahami bahwasanya suatu saat nanti Anda keluar dari program studi matematika ini menjadi salah seorang matematikawan. Dan kita mesti tahu kehidupan senantiasa berubah setiap saat dan setiap waktu. Kita tidak pernah menyangka dan kita tidak pernah tahu bagaimana percepatan dan kecepatan teknologi yang berkembang begitu cepat sehingga menuntut adaptasi-adaptasi yang sangat luar biasa bagi diri kita, baik Anda selaku mahasiswa maupun kami yang berada di program studi selaku institusi. Apabila kita tengok ke belakang, kita tahu bahwasanya era industri dimulai dengan revolusi industri 1.0. Namun, kalau kita berbicara lebih jauh menyangkut kitab suci Al-Quran, Nur Karim, maka kita tahu bahwasanya era industri itu atau zaman batu dimulai di saat Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi itu adalah tonggak sejarah zaman batu. Ya, bagaimana di Al-Quran diceritakan bahwasanya di zaman Nabi Ibrahim lah mulai ada berhala-berhala itu, bagaimana memahat batu dijadikan berhala dan seterusnya. Dan di zaman Nabi Musa dimulai dengan dikenalkannya atau diketahuinya dengan besi, maka mulai saat itulah maka era-era industri yang berkelanjutan dimulai revolusi industri 1.0, yakni di tahun 1784 dengan ditandai dengan munculnya mesin uap dan mesin air terjun, alat tenun dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dari aktivitas manusia. Itu dimulai dari 1784. Jadi paling tidak hampir 200 tahun yang lalu. Berikutnya revolusi industri 2.0 ya, dimulai di tahun 1870 dengan pergerakan mesin-mesin teknologi yang mulai maju, dan selanjutnya era industri 3.0 ya, sampai ditandai dengan otomatisasi komputer dan elektronik. Meskipun di era industri 3.0 ini dimulai dengan komputer yang dalam bentuknya yang masih besar, ya, sehingga kita tidak bisa bayangkan komputer yang saat itu, ya, mungkin satu gedung lab matematika UAD itulah besarnya komputer saat itu, dan tiada terasa kemampuan manusia untuk beradaptasi, untuk senantiasa berinovasi melahirkan industri 4.0. Industri 4.0 ditandai dengan super physical, yakni kecepatan di dalam data bergerak dari satu tempat ke lain sangat luar biasa. Ya. Ditandai pula dengan sistem internet, ya, jadi jaringan yang begitu cepat sehingga kita bisa menyadari atau disadari atau tidak, maka kita akan tahu bahwasanya ada beberapa hal yang menjadikan faktor-faktor yang meningkatkan digitalisasi di era industri 4.0. Yang pertama adalah peningkatan volume data. Anak-anakku sekalian mahasiswa matematik yang saya cintai, ya, saya boleh berbicara 10-15 tahun yang akan datang. Kalau kita berbicara data, maka kita tidak akan banyak data itu yang dapat kita peroleh. Oleh karena itu, maka di era itu 15 atau 20 tahun yang lalu, maka metode-metode di dalam statistika yang sangat terkenal adalah metode bootstrap. Apa metode bootstrap itu? Metode yang digunakan dalam rangka untuk bootstrapping, untuk mengolah sampling-sampling yang kecil. Jadi berdasarkan data-data yang kecil itu kita olah sedemikian rupa, kita generate, kita bangunkan dia agar dengan data yang kecil itu sifat-sifat statistik yang ada tetap melekat dalam data itu sehingga kita bisa melakukan uji statistik.
Beda dengan di zaman sekarang. Era industri 4.0. Betapa data itu dapat dengan mudah kita peroleh. Sehingga dari sini kita diperlukan, kita dituntut untuk menguasai terkait dengan alat-alat yang mesti menunjang di dalam rangka mengolah data yang begitu melimpah. Yang kedua, yang harus kita pahami juga, dengan peningkatan volume data itu, maka kita dituntut kekuatan komputasi. Ya, kekuatan komputasi kita harus kita miliki. Dan kita sebagai seorang matematikawan tidak boleh berlepas diri dalam hal ini, karena itu adalah bidang kita. Di hadapan kita ada begitu banyak volume data. Di hadapan kita ada begitu banyak variasi-variasi data yang ada di dalam kita. Dan dari data itulah kita akan memperoleh informasi-informasi ke depan apa yang akan diperlukan di dalam mengestimasi atau memprediksi kehidupan-kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu maka kekuatan komputasi sangat amat diperlukan. Yang kedua, 4 faktor yang meningkatkan digitalisasi manufaktur di era industri 4.0 adalah munculnya analisis kemampuan dan kecerdasan bisnis. Kita tidak pernah bayangkan bahwasanya Ramayana, bahwasanya toko-toko besar, ya. Kalau kita dulu berbicara 5 atau 10 tahun yang lalu, maka kalau kita berbicara elektronik, maka Glodok adalah satu-satunya pasar yang sangat luar biasa di Jakarta. Dan apa yang terjadi dengan saat ini? Mereka gulung tikar. Karena sekali lagi, ini merupakan imbas dari era industri 4.0 yang mana ya salah satu faktor yang ini adalah munculnya analisis kemampuan dan kecerdasan dalam bisnis. Sehingga kita sekarang mungkin kita tidak perlu untuk membeli sesuatu mesti harus datang ke tempat tokonya. Ya. Kita ingin sesuatu tidak perlu kita harus turun dari rumah kita. Tetapi dengan kecerdasan-kecerdasan buatan di dalam bisnis maka muncul Gojek, Gosen, dan seterusnya. Yang keempat, yang ketiga, yakni terjadinya bentuk interaksi baru antar manusia dengan mesin. Banyak telah kita pahami di akhir-akhir ini bahwasanya apalagi perkembangan teknologi yang begitu masif, yang begitu cepat, dan didorong juga oleh keadaan pandemi saat ini. Ya, dulu tidak pernah kita bayangkan, kita akan berusaha untuk familiar, berusaha untuk berdamai dengan perkuliahan online. Karena kita tahu bahwasanya memang kita bisa bertatap muka. Namun kecepatan teknologi ternyata didorong juga oleh keadaan yang menuntut kita harus beradaptasi dengan teknologi itu, yakni dengan adanya pandemi, maka mau tidak mau maka ada interaksi baru antara manusia dengan mesin itu, yakni kita akan lebih banyak bertatap muka lewat dunia maya. Yang berikutnya, faktor keempat terkait dalam meningkatkannya digitalisasi manufaktur di era industri 4.0 adalah perbaikan industri, struktur transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan printing 3 dimensi. Ya, kalau dapat kita simpulkan bahwasanya sebelum era industri 4.0 maka kita tahu kekuatan koneksi begitu rendah, kita belajar berbasis pada hard copy. Ya, kalau tidak ada buku kita tidak bisa belajar, dan yang tidak kalah penting adalah data yang ada di hadapan kita sangat sedikit, yang mana kita mesti harus pandai-pandai bagaimana data yang sedikit itu bisa kita simulasikan dan menjadi sebuah teori-teori baru. Apa yang terjadi dengan sekarang? Diakui atau tidak, maka kekuatan koneksi internetnya sangat tinggi. Ya. Maka itu menuntut kita untuk berinovasi, berinteraksi dengan orang lain, dengan dunia maya.
Yang kedua, kalau dulu kita berbasis pada hard copy, maka semua permasalahan secara khusus matematik sudah ada di dalam Google. Sehingga sebetulnya dimanapun kita belajar, mestinya bisa. Tidak di rumah, tidak di pasar, tidak di supermarket. Kalau kita ingin belajar terkait dengan apa yang ingin kita inginkan, maka kita bisa. Sebelumnya tidak seperti itu. Kalau kita tidak bawa buku, maka kita tidak bisa belajar. Dan yang ketiga, data betapa betul melimpah ruah. Dengan melimpah ruahnya data itu, maka kita bisa melakukan apapun yang akan kita buat. Meskipun kita tahu bahwa tidak semua data adalah bagus. Tidak semua data adalah bagus, tetapi sekali lagi kita harus pandai memilahnya. Mana yang emas, mana yang intan, mana yang memang merupakan sampah. Maka dalam hal ini, matematika menjadi dasar utama di dalam memilah-milah data yang ada itu. Dan yang keempat, belajar di semua tempat. Jadi, kalau kita dulu belajar mesti harus di sekolah, kita belajar mesti harus di kampus, maka sekarang tidak lagi. Banyak yang belajar di kafe, sambil minum teh, sambil makan siang, dan seterusnya. Karena sekali lagi, ilmu ada di genggaman kita masing-masing. Oleh karena itu, pada dasarnya inilah 4 prinsip industri di 4.0. Bantuan teknisnya adalah bantuan virtual, bantuan fisik, ya. Interkoneksinya kita bisa berkolaborasi, standar keamanan, standarisasi dan keamanan dari data yang kita miliki. Keputusan adalah sifatnya terdesentralisasi, ya. Dan yang keempatnya adalah transformasi informasi terkait dengan analisis data dan penyediaan informasi. Sekarang, bagaimana pendidikan di era revolusi industri 4.0? Ya. Pendidikan bagian dari sebuah aktivitas kehidupan. Dengan berubahnya alam sekitar kita, maka pola pendidikan pun mestinya berubah. Baik dari tata cara penyampaian, baik dari tujuan dari pendidikan itu sendiri, maka mereka semua harus menyesuaikan karena memang kondisi telah berubah. Di mana dunia pendidikan pada era revolusi industri 4.0 berada di masa pengetahuan dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang sangat luar biasa. Ditandai dengan apa di situ? Ya, semua komponen-komponen pembelajaran, semua konten-konten pembelajaran sudah ada di dalam internet itu sendiri. Sudah ada di genggaman kita masing-masing. Percepatan peningkatan pengetahuan didukung oleh penerapan media dan teknologi digital yang disebut dengan information superhighway model atau metode kegiatan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pada masa pengetahuannya. Bahan pembelajaran harus memberikan desain yang lebih otentik untuk melalui tantangan di mana peserta didik dapat berkolaborasi dan mencari solusi dan pemecahan masalah. Dan apabila kita melihat secara utuh, maka ada kunci-kunci sukses di era abad ke-21 terkait dengan pendidikan itu sendiri. Yang pertama, mesti standarisasi. Artinya apa? Kurikulum mesti harus berubah setiap saat dan waktu mengikuti pola atau mengikuti keadaan yang ada. Dan senantiasa ditinjau, assessment. Apakah pola-pola pendidikan yang telah kita berikan itu sudah memenuhi standar dengan kehidupan yang sekarang atau tidak. Sehingga kurikulum dan instruksinya mesti harus kita improve, ya, agar menghasilkan manusia-manusia yang profesional dalam bidangnya. Ya. Ada beberapa catatan penting dalam dunia pendidikan dalam menyambut teknologi revolusi 4.0. Yang pertama, sebagian besar perusahaan menggunakan teknologi untuk menjual produk secara online. Artinya apa? Maka para matematikawan mestinya harus siap dengan itu. Bahwasanya menyadari dengan itu. Ya. Kemampuan mereka beradaptasi dengan teknologi sangat amat diperlukan. Yang kedua, semakin pentingnya kecakapan sosial di dalam bekerja. Social skill
Ya. Dan yang ketiga, lebih banyak atau sekitar di atas 55% organisasi menyatakan bahwa digital talent semakin lebar. Oleh karena itulah maka Indonesia perlu meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Kalau tidak, maka memang kita akan terlindas oleh keadaan. Dan bagi kita sebagai seorang matematikawan menjadi tantangan yang tersendiri bagaimana kita bisa ya menggunakan teknologi itu untuk menghandle terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kita di saat keluar daripada Universitas Ahmad Dahlan ini dari program studi matematika, maka kita telah siap untuk berkompetisi dengan teman-teman yang lain dalam hal menguasai teknologi yang ada. Adapun tantangan dan harapan revolusi industri 4.0, tantangan di era revolusi industri 4.0 berupa perubahan dari cara belajar. Cara belajarnya sudah berubah. Pola pikir Anda pun harus berubah. Serta pola bertindak para matematikawan dalam mengembangkan inovasi kreatif sebagai berbagai bidang. Sehingga dapat menekan angka pengangguran di Indonesia khususnya dalam persaingan pasar global. Ada 5 temuan yang dirasakan di lapangan akibat yakni bergesernya layanan konvensional menjadi online. Ya. Seperti ojek online, taksi online, pasar online, hiburan dan lain-lain. Maka sekali lagi itu harus kita sadari semua. Dan itu menjadi tantangan bagi orang-orang matematikawan untuk membuat, ya, mengevaluasi, ya, di dalam membuat program-program untuk memberikan layanan-layanan di dalam kehidupan kita masing-masing. Menurutnya perusahaan retail besar dan banyak digantikan oleh sistem online. Seperti saya sampaikan tadi. 5 tahun yang lalu, atau mungkin belum sampai 5 tahun, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, Glodok itu menjadi pasar terbesar elektronik di Indonesia. Apa yang terjadi dengan sekarang? Gulung tikar semua, karena semua sekarang berubah menjadi online. Dan betapa begitu banyaknya para ibu-ibu rumah tangga yang dulunya hanya sekedar duduk di rumah, dengan adanya teknologi yang berkembang begitu cepat, maka dia bisa berbisnis. Karena memang jaringan internetnya begitu cepat dan kuat. Terbukanya kerjasama personal dengan sesama pengguna internet tanpa ada batas negara. Ini juga menjadi sangat penting. Hal ini dirasakan langsung oleh asikbelajar.com, bekerja sama dengan teman di Polandia adalah dalam bidang publisher. Jadi kita akan lihat kalau 2 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu bimbingan belajar masih menjamur di kota-kota. Sekarang kita akan perhatikan, tidak akan lama lagi maka sudah ada inovasi-inovasi baru. Salah satunya adalah ruang guru yang bisa memberikan layanan-layanan pembelajaran bagi anak-anak di zaman sekarang. Yang keempat, adanya pergeseran etika sosial dalam pergaulan masyarakat yang disebut dengan mobbing, yakni ponsnobbing adalah sebuah istilah tindakan acuh tak acuh seseorang dalam ini juga menjadi tantangan tersendiri, ya, bagi pendidik maupun bagi yang dididik. Kesempatan berkaya untuk kaum disabilitas karena terbantu sistemnya serba online, ya. Jadi sekarang semua punya peluang yang sama karena sistemnya adalah serba online. Hadirnya revolusi industri 4.0 membuat dunia kita mengalami perubahan yang semakin cepat dan kompetitif. Dan untuk mengatasi itu dengan cara yaitu sebagai berikut, diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis, diharapkan Anda semua memiliki kreativitas dan memiliki kemampuan yang inovatif. Perlu adanya kemampuan pengetahuan diplomasi yang dimiliki oleh seorang matematikawan dan bekerja sama dalam berkolaborasi. Diharapkan para matematikawan memiliki kepercayaan diri. Jadi ini adalah modal yang sangat dibutuhkan untuk masuk abad 21 dan menguasai dan bergaul dalam industri 4.0. Bagaimana dengan matematika UAD? Dengan bismillah, kita siap berkompetisi di era 4.0 untuk menuju era 5.0. Kekuatan teori dasar yang kita berikan, yang diberikan oleh program studi matematika Universitas Ahmad Dahlan, dipadukan dengan kekuatan numerik menjadi unggulan tersendiri yang harus dimiliki alumni matematika UAD. Oleh karena itulah maka itulah bagian yang mendorong munculnya pusat studi data science, di mana pusat studi data science adalah tempat wadah bagi mahasiswa untuk mengolah dirinya untuk beradaptasi dengan dunia yang nyata saat ini. Sebagai contoh,
dunia industri, dunia luar menuntut kita untuk menguasai software-software pemrograman. Salah satunya Python. Maka di pusat studi data sini itulah kita olah Anda semua untuk menguasai Python, sehingga dengan begitu Anda di saat nanti keluar dari UAD, keluar dari program studi matematika UAD, Anda siap berkompetisi dengan yang lain. Demikian pula untuk software-software statistik, kita sudah berusaha membawa Anda semua dengan software R. Harapannya juga begitu, karena semua industri di dunia ya, ada 3 software yang sangat diperlukan. 1 Python, 1 R, satunya SAS. Untuk SAS memang kita tidak bisa memberikan layanan kepada Anda, karena memang begitu besar, begitu mahalnya untuk bisa mengakses SAS itu. Maka kalaupun tidak kita dapat 3, maka 2 adalah cukup bagi Anda. Kuasai Python, kuasai R, maka dunia ada di genggaman Anda. Dan itu akan Anda dapatkan di program studi matematik Universitas Madalang melalui pusat studi data science. Maka sekali lagi, selamat bergabung di PSDS Matematika UAD, dan mari kita bersama-sama menyongsong era industri 4.0 dan menuju era industri 5.0 dengan kekuatan yang kita miliki, yakni teori dasar yang kita padukan dengan kekuatan numerik berdasarkan Python dan R. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan sekali lagi, hari ini kita resmikan usaha PSDS kita, dan mari bergabung di PSDS. Jangan seperti itu, insya Allah kita akan maju secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiarto Gubernur Inti. Untuk selanjutnya adalah tanya jawab. Baik, untuk para peserta, jika ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Sugiarto tadi, dipersilakan. Ini berarti di kolom komentar bisa Untuk peserta yang ingin bertanya dapat dituliskan di kolom komentar ataupun ditanyakan secara langsung. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang Izin bertanya. terkait penjelasan dari Bapak Sugiarto, bisa langsung ditanyakan untuk lebih detailnya. Izin bertanya. Mana? Oh, Muhammad Suryanto. Untuk Muhammad Suryanto, silakan. Iya, saya mau bertanya terkait program dari PSDS sendiri. Nantinya kedepannya itu kan untuk Muhammad Suryanto, mohon diulangi pertanyaan. Ya, izin bertanya, nama saya Muhammad Danang Suryantoro, angkatan 18. Saya akan bertanya terkait program dari PSDS itu sendiri. Kedepannya itu, apakah kita akan mengolah data, misalkan dari dari kerjasama di bidang industri, misalkan gitu ya, data-data langsung kita cari, atau kita cuman cari datanya di Google aja gitu. Terus yang saya tanyakan lagi,
apakah ada apa ya, terfokuskan untuk pengembangan algoritma terkait pengolahan data itu sendiri, atau kita hanya menggunakan, misalkan nih di Python itu ada yang paket apa yang Keras, TensorFlow dan lain-lain, kita hanya menggunakan, atau kita ada develop algoritma sendiri gitu ke depannya. Masih. Oke, terima kasih Mas Irwanto. Satu, program PSDS secara umum, pertama sekarang target kami sampai di bulan Desember ini memberikan pelatihan kepada anggota PSDS secara free. Pelatihannya apa? Pelatihannya adalah menyusun algoritma. Jadi kita tidak berorientasi memakai algoritma yang sudah ada, tetapi bagaimana kita mendevelop algoritma itu dengan menggunakan Python maupun R. Itu yang kita lakukan sampai saat ini. Dan targetnya adalah semua anggota PSDS yang sekarang tercatat sekitar 30, di bulan Desember mereka sudah mahir semua dengan menggunakan Python maupun R di dalam mendevelop atau membangun sebuah algoritma. Ya, jadi itu. Untuk berikutnya, di awal semester depan, ya, kerjasama dengan pihak luar akan kita bangun. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah punya MOU kerjasama dengan Solusi 247, sebuah vendor terkait dengan apa namanya data science, big data, dan insya Allah nanti di webinar berikutnya mereka akan kami undang bagaimana betapa pentingnya big data itu di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, jadi kita tidak akan kita akan mengolah dengan berbasis kerjasama itu, maka kita akan membangun dari yang kecil. Ya, dari yang kecil bagaimana Pak Gi? Kita akan membangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari yang kecil-kecil. Setelah yang kecil-kecil itu kita bisa memberikan sebuah layanan, maka dengan sendirinya kita akan bisa membangun dengan kerjasama dengan yang lebih besar. Ya, jadi sekali lagi data dari Google bukan menjadi acuan kita. Ya, tetapi sekali lagi untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan yang besar, maka kita akan membangun dari yang kecil dulu. Sebagai contoh, ya, di semester depan kita akan berusaha untuk bertemu muka dengan rektorat. Kita berusaha untuk bagaimana kita membuat klasifikasi atau klasterisasi terkait dengan kondisi mahasiswa UAD dengan mesin learning yang kita buat. Jadi kita tidak memakai algoritma atau toolbook yang sudah ada di Python, tetapi dari apa yang kita bangun. Setelah nanti universitas percaya kepada diri kita bahwasanya ternyata PSDS bisa membangun dirinya, maka insya Allah saya yakin rekanan-rekanan dari universitas seperti Bank Pembangunan Daerah, BPD, BNI, Bank Mandiri, data-datanya bisa kita olah. Dan itu menjadi sebuah bagian dari olah pikir dari semua mahasiswa yang masuk di dalam PSDS. Jadi sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan, Mas Muhammad Suryantoro. Jadi kita tidak hanya semata-mata memakai program yang sudah ada di Python, tetapi kita memang mendevelop, membangun, dan itu yang kita ajarkan. Dan selama ini yang kita berikan seperti itu. Bagaimana kita mengajari anggota-anggota PSDS itu mendefinisikan variabel, berpikir if then-nya, loop-nya, dan seterusnya. Itu yang kita berikan. Dan terkait dengan data, insya Allah kita akan membangun itu. Harapannya 1 tahun atau 2 tahun, maka kita punya kerjasama yang banyak dengan perusahaan-perusahaan, dan perusahaan-perusahaan menjadi rekanan kita untuk mengolah data mereka. Mungkin gitu, Mas Muhammad Suryantoro.
Iya, Pak. Terima kasih. Mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mas Muhammad Suryantoro atas pertanyaannya. Oke, saya lihat di sini juga banyak kakak-kakak tingkat Anda yang bergabung, ya. Mereka semua sebagian berkiprah di dalam data science, riset data. Jadi, dan memang masukan-masukan dari mereka lah yang mendorong akhirnya PSDS ini. Salah satunya adalah bagaimana berubah yang kita dulu dari fokus kita di MATLAB, maka mahasiswa mau tidak mau harus kita bekali dengan Python. Yang dulu kita bangga dengan SPSS, maka mahasiswa sekarang kita bekali dengan R. Karena ternyata di dunia luar seperti yang telah dialami oleh kakak-kakak tingkat Anda sekarang lulus, ternyata R dan Python itulah yang menjadi menjadi hal yang pokok yang harus dimiliki oleh lulusan matematika UAD jika mereka ingin berkiprah di dunia luar. Ya, jadi sekali lagi terima kasih kepada Mas Araf, Mbak Karisma, ya, Mbak Umi Aulia ataupun yang lain yang pagi hari ini bergabung, dan alhamdulillah terima kasih atas dorongan Anda PSDS bisa terrealisasi, dan saya minta maaf karena di zaman Anda kami tidak bisa menyiapkan hal yang seperti ini dan Anda harus belajar mandiri, tetapi alhamdulillah untuk yang mahasiswa saat ini bersyukur karena kita punya lab yang representatif, baik sarana dan prasarana memadai untuk Anda menjadi lebih baik daripada kakak-kakak tingkat Anda. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gi. Mas Araf, terima kasih, selamat datang. Nah, Baik, Pak. ya. Terima kasih. Sama-sama juga, Pak. Kita akan undang kalau ada waktu nanti di webinar atau pertemuan ngopi bareng alumni di akhir Desember, ya, terkait dengan data science, ya. Baik, Siap, Pak. Pak. Ya, kita akan undang Mbak Karisma, Mas Araf, ya, semoga nanti ada waktunya. Tolong waktunya mungkin disiapkan, nanti kita akan undang Anda sebagai alumni yang sekarang berkiprah di riset data, ya, data scientific data, maka nanti bisa berbicara dengan adik-adik tingkatnya untuk memberikan sebuah wawasan baru terkait dunia yang nyata, ya. Mbak Karisma, Mas Araf, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Sama-sama. Maaf, Pak, mau nanya nih, Pak. Saya lihat di sini banyak alumni dari berbagai angkatan juga nih, Pak, yang gabung. Mungkin dari pikiran mereka ini menandakan juga semangat dari alumni untuk ingin tahu terkait PSDS yang mungkin dulunya nggak ada. Mungkin Ya. apakah PSDS ini nantinya anggotanya hanya alumni saja atau dari teman-teman alumni juga bisa gabung seperti itu, Pak? Terima kasih. Oke, kita dengan senang hati akan menerima alumni untuk bergabung di PSDS. Nanti kita akan Mas Mujib untuk menindaklanjuti, ya, semua alumni yang ingin bergabung dan ingin berkontribusi dengan PSDS, maka kami sangat senang hati untuk menerimanya, ya. Jadi saya berharap dari alumni nanti akan bisa memberikan sebuah pencerahan-pencerahan bagaimana alumni matematika mesti berkiprah di dunia luar, apa yang mesti harus mereka siapkan, dan itu yang saya inginkan. Jadi sekali lagi, PSDS tidak hanya untuk mahasiswa yang aktif, tetapi dari alumni, karena saya berharap dari alumni itu nanti akan terjadi jaringan industri seperti yang ditanyakan Mas Muhammad Suryantoro tadi, ya. Dari alumni itu tadi mungkin yang Mbak Karisma
Ada nih pagi yang minta kerjasama, tolong mungkin ini nilai proyeknya kecil, perusahaan saya tidak mau. Bawalah ke PSDS, dikerjakan oleh alumni dan anak matematik. Demikian juga Mas Araf. Ini pagi di tempat saya ini perlu memerlukan klasterisasi terkait ini, dan kami ini nilainya nggak tinggi-tinggi sangat, rendah saja nilai kontraknya. Tidak, memang kita tidak berorientasi kontrak. Kita akan memberikan sebuah pendidikan kepada anak-anak mahasiswa yang sedang kuliah. Maka itu bisa kita kerjakan. Itu harapan kita. Demikian Mas Araf. Jadi sekali lagi, forum ini atau PSDS ini terbuka untuk yang aktif maupun yang alumni. Ya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih untuk Mas Araf dan Mbak Karisma. Untuk selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin dari peserta lain ada yang ingin bertanya lagi, masih dipersilakan. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya. Kalau begitu, sebelum kita tutup acara ini, untuk para peserta, kami persilahkan untuk menyalakan kameranya masing-masing karena akan dilakukan sesi dokumentasi. Silakan untuk mengaktifkan kameranya masing-masing. Masih belum Kak yang ini ngaktifin kameranya, masih banyak yang belum. Ini Al-Munjidul Mujid belum Kak. Baru setengahnya yang aktifin kamera. Oke, saya kira cukup. Nanti hitungan 3 saya akan screenshot. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi ya.
Udah. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah Kak, selesai. Oke, udah. Kasih Pak Gi. Baik, terima kasih untuk semua para peserta yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Sugiarto. Semoga webinar pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ditunggu untuk webinar selanjutnya di akhir bulan depan yang akan menghadirkan dari pihak solusi 247 perusahaan. Yang akan menghadirkan dari pihak solusi 247 untuk di webinar selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada keluar dulu deh.